Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adisa Salsabila dari kelompok 6. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang laporan hasil wawancara yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Baiklah, langsung saja tanpa menunggu lama, saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi Songko-Reca. Songko atau peci merupakan identitas bagi kaum lelaki sebagai mahkota kehormatan. Selain mencerminkan kegagahan seseorang, Songko juga kerap dijadikan sebagai simbol identitas adat atau kultur suatu daerah. Di Kabupaten Bone sendiri ada sebuah Songko yang menjadi identitas sekaligus pelengkap saat seseorang sedang menggunakan pakaian adat Bugis yang dikenal dengan sebutan Songko-Reca. Membuat Songko ini menjadi amat sangat dihargai pada masa pemerintahan Raja Bone ke-32 Lamakuniki tahun 1931. Songko-Reca menjadi semacam kopiah atau resmi atau songko kebesaran bangsawan dan para penggawa kerajaan. Salah satu sebab terbentuk Songko-Reca ini pada waktu itu Raja Bone ingin berperang melawan masyarakat sebagai tanda pengenal, dan disitulah para pengrajin kerajaan mulai membuat Songko-Reca ini. Sejarah Songko-Reca. Dahulu pemakaian bukan orang sembarangan. Konon bila dipakai maka karisma pemakaiannya akan semakin terpancar. Songko ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Bahannya ureca berasal dari kata ureta yang berarti lontera. Lontera itu ilmu pengetahuan. Jadi ureca itu adalah lambang dari aca. Memang Songko ini awalnya hanya digunakan para cendekiawan yang disebut Andre Guru saat itu. Di tahun 1931 masa Andi Mapanyuki, semua yang diangkat raja merupakan kalangan cendekiawan, sehingga demikian juga menjadi kalangan ningrat atau bangsawan. Maka sepakatlah para pemangku memberikan strip emas dan pikiran Songko. Maka tinggi emasnya makin besar. Pengguna Songko sesuai tingkat atau starta bangsawan. Untuk bangsawan biasa boleh memakai Songko-Reca dengan tinggi bahan emas yang telah ditentukan setengah, sepertiga atau sepertinggi Songko. Tak boleh seorang pun pakai Songko-Reca dengan bahan emas yang lebih tinggi dari milik raja dan anak-anaknya. Perlu diketahui bahwa Songko menjadi identitas bagi Bugis Bone ini memiliki 3 nama suku yang berbeda, yakni Songko-Reca, Songko-Reca Pamiring Ulawan, dan Songko Tobone. Hanya saja makna serta arti dari ketiga nama itu umumnya sama. Di Kabupaten Bone, Songko-Reca diproduksi atau berpusat di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone. Di daerah tersebut terdapat komunitas masyarakat secara turun-temurun menafkahi keluarganya dari hasil proses pengayaman pelepuh daun lontera. Selanjutnya, perbedaan antara Songko-Reca dari Bone dan Songko-Reca dari kota lain mungkin termasuk bentuk, bahan, dan motifnya. Motif yang digunakan. Yang pertama, bentuk. Songko-Reca dari Bone mungkin memiliki bentuk yang khas dan berbeda dari Songko-Reca dari kota lain. Mungkin memiliki atap yang lebih tinggi atau lebih rendah, atau mungkin memiliki lekukan atau dekorasi yang khas. Yang kedua, bahan. Songko-Reca dari Bone mungkin dibuat dari bahan-bahan khusus untuk menggunakan teknik pembuatan yang berbeda. Misalnya Songko-Reca atau bahan sintesis tertentu yang memberikan tampilan dan struktur yang berbeda. Yang ketiga, motif. Songko-Reca dari Bone mungkin memiliki motif yang berbeda dengan Songko-Reca dari kota lain. Motif yang digunakan bisa berupa bordiran, sulaman, atau hiasan lainnya yang khas dari daerah tersebut. Motif ini bisa mencerminkan kekayaan budaya atau tradisi lokal yang unik. Terima kasih.
Baiklah, saya akan membacakan materi hasil dari wawancara kami di lapangan. Adapun data narasumber kami bernama Suryani, tempat tanggal lahir di Kasumpuran 12 Maret 1971, beralamatkan di Cabalu, Kelurahan Matiro Walie. Pendidikan terakhir yaitu SMA, jenis kelamin perempuan, berumur 52 tahun, status sudah menikah dan dikaruniai 1 orang anak, dan nama usahanya yaitu Usaha Songkok Tebone. Adapun hasil wawancaranya yaitu nama usaha ini adalah Usaha Songkok Tebone yang beralamatkan di Cabalu, Kelurahan Matiro Walie, Kabupaten Bone. Usaha ini sudah lumayan terkenal di daerah Bone dan bahkan dikenal dari luar Bone. Usaha Songkok Tebone ini sudah lama ada, entah sejak kapan, tapi usaha ini sudah menjadi turun-temurun. Ibu Suryani memilih menjalankan usaha ini karena melihat songkok reca ini sangat terkenal dan sering dibutuhkan di beberapa acara formal. Banyaknya orang yang mengerjakan usaha ini, ada sekitar 5 sampai dengan 7 orang tenaga kerja. Modal awal yang digunakan oleh Ibu Suryani dari usaha ini tidak tahu pastinya berapa, tapi tidak memakan banyak biaya. Adapun pendapatan yang didapatkan dari usaha ini tidak menentu, tergantung seberapa banyak songkok reca yang dipesan dan dilihat juga dari motifnya. Biasanya pendapatan yang didapatkan sebanyak kurang lebih sampai dengan 5 juta. Adapun kondisi pemasaran dari usaha Songkok Tebone ini bisa dibilang sudah lumayan lancar, karena songkok reca ini lumayan sering dipesan oleh orang-orang, baik itu di daerah Kabupaten Bone sendiri maupun di luar daerah Bone. Selain itu, pemasaran usaha songkok reca ini tidak hanya mengandalkan pemasaran secara offline saja, tapi usaha songkok reca ini juga melakukan pemasaran secara online, yaitu melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Pemesanannya bisa dilakukan secara online dengan melakukan panggilan telepon yang nomor teleponnya tertera di akun sosial media, ataupun chat, pesan teks di media sosial, dan ada juga yang datang secara langsung untuk memesan atau secara offline. Harga dari songkok reca ini kisaran Rp60.000 sampai dengan 5 juta rupiah, tergantung dari motifnya dan seberapa banyak yang ingin dipesan. Tetapi yang paling mahal adalah songkok reca yang bahannya menggunakan tembaga, karena bahannya mahal dan proses pembuatannya juga cukup sulit, sehingga membuat harganya sedikit lebih mahal dari yang lainnya. Adapun proses produksi dari songkok reca ini, dalam proses pembuatan songkok reca ini masih menggunakan secara tradisional, sehingga kearifan lokalnya masih ada, dan bahan baku yang dipakai juga bahan baku alami, yaitu menggunakan serat pelepah daun dan batang dari pohon lontar. Untuk penggunaan bahan baku produksi dari usaha songkok reca ini, ada yang diperoleh dengan cara membeli, dan ada juga yang diambil langsung dari pohon lontar. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan songkok reca yaitu yang pertama alat. Di alat yang pertama ada asarang atau kayu yang bulat, tebal, dan licin. Kedua ada pasok atau tiang besi kecil yang bentuknya seperti paku. Yang ketiga ada pancepa atau alat yang berbentuk lingkaran yang tipis dan berlubang kecil di tengahnya, terbuat dari plastik triplex ataupun plastik. Yang keempat yaitu ada padari atau alat yang terbuat dari potongan ranting bambu kecil. Sedangkan bahan-bahannya yaitu yang pertama ada wenang pulaweng atau bahan yang digunakan untuk menghiasi songkok reca agar terlihat lebih indah dan menarik. Yang kedua ada tembaga
atau sama halnya fungsinya dengan wenang pulaweng, yakni sebagai penghias. Dan yang ketiga yaitu ada reca atau bahan yang terbuat dari pelepah daun lontar yang dibakar dan dikuliti, kemudian direndam dan diraut dengan padari hingga tipis dan halus. Dan yang terakhir yaitu ada patawe atau bahan yang terbuat dari pelepah daun lontar yang paling bawah. Dalam proses produksinya membutuhkan waktu kurang lebih dari 3 hari untuk membuat satu buah songkok reca untuk yang kasarnya. Sedangkan untuk yang halusnya membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu kurang lebih sampai dengan 1 minggu. Tentu saja hal ini juga tergantung dari motifnya. Adapun kendala dalam usaha songkok tobone ini adalah terbatasnya tenaga kerja, sehingga kadang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan songkok reca ini. Selain itu juga ada kendala pada tempatnya. Jika ditinjau dari kestrategisannya, kami rasa masih kurang dilihat dari tempat songkok tobone ini yang bisa dibilang lumayan jauh dari kota. Solusi yang bisa kami berikan untuk kendala tersebut adalah membuat lowongan kerja untuk yang memiliki keterampilan khusus untuk membuat songkok reca, atau bisa juga menyewa pekerja lepas atau pekerja paruh waktu untuk membantu mengurangi beban kerja dan menyelesaikan pekerjaan yang bisa dilakukan. Dan solusi untuk permasalahan tempat, jika memiliki pendapatan yang berlebih, kami memberikan saran agar membuka atau menyewa ruko di pusat perkotaan sehingga customer bisa lebih mudah menjangkau produknya. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.